Aku sholat bagaimana itu diikuti. Jangan membuat cara ibadah tersendiri. Jadi ibadah sudah ditentukan caranya, waktunya diatur, rukunnya, syaratnya semuanya sudah diatur. Kita tidak diperkenankan membuat-buat ibadah sendiri. Karena itu tidak usah aneh-aneh, takbirnya cukup Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar ini disebut takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir ya artinya bertakbir. Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar itu bertakbir. Kalimat ihram ini satu kata dengan kata haram, diambil dari derivasi dari kata haram itu. Kenapa dikatakan haram? Iya, karena kalimat takbir di dalam sholat ketika kita baca Allahu Akbar, kalimat ini menyebabkan haramnya banyak perkara yang asalnya boleh kita lakukan. Kalau kita berdiri di shaf, sebelum bertakbir kita bicara dengan di samping kita boleh, kita gerak-gerak beberapa kali boleh, kita minum boleh sebelum takbir. Tapi kalau ada takbiratul ihram, lah takbir ini menyebabkan keharaman banyak hal. Setelah takbiratul ihram kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh gerak-gerak 3 kali berturut-turut dan demikian seterusnya. Jadi disebut takbiratul ihram karena takbir ini menyebabkan haramnya banyak perkara yang asalnya halal, Takbiratul ihram ini agar supaya sah ada syarat disebutkan oleh para ulama, ada sekitar 20 syarat. Jadi takbiratul ihram ini kelihatannya singkat, tapi syarat agar supaya sah ini banyak sekali. Dikatakan oleh para ulama syaratnya ada 20. 20 syarat ini ulama bukan ngarang sendiri. Ini difahami dari tata cara takbir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga disimpulkan ada 20 syarat. Apa saja 20 syarat? Pertama, ayyusmi'a nafsahu, mengucapkan takbir, karena takbir ini rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, maka disyaratkan harus dibaca sampai keluar suara. Enggak cukup dibaca di dalam hati, tidak cukup hanya menggerak-gerakkan lisan tanpa keluar suara, tidak cukup. Jadi tidak cukup dibaca dalam hati, tidak cukup dibaca di dalam dengan menggerakkan lisan tanpa keluar suara, harus keluar suara. Ini syaratnya takbir. Bukan hanya takbir, tapi semua. Jadi semua rukun qauli, nanti takbir, membaca surat Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat setelah tasyahud akhir, membaca salam yang pertama. Nah, ini semua rukun yang sifatnya qauli harus dibaca sampai keluar suara. Tidak boleh dibaca dalam hati saja, tidak boleh menggerakkan lisan tanpa keluar suara, harus keluar suara. Cuma keluar suara ini ya secukupnya saja, sekedarnya saja, sekiranya dia sendiri mendengar dalam kondisi sunyi. Sekiranya dia sendiri mendengar dalam kondisi sunyi, seperti sekarang sunyi, Allahu Akbar, saya sendiri dengar, cukup. Walaupun gara-gara ada suara mesin, ada suara kendaraan, ada suara angin, ada suara hujan, menyebabkan saya nggak dengar, nggak ada masalah. Yang penting seandainya kondisi sunyi, suara itu akan terdengar oleh saya sendiri, itu cukup sudah. Tidak usah kedengaran sampingnya, tidak usah. Apalagi sampai kedengaran sama masjid, akhirnya mengganggu yang lain. Allahu Akbar, imamnya saja yang begitu, biar makmum tahu bahwa imam sudah takbir. Kalau makmum tidak perlu, orang sholat sendirian tidak perlu kencang begitu, cukup dibaca sekiranya dia sendiri mendengar. Ini untuk bacaan takbir. Begitu juga Fatihah seperti itu.
Untuk orang yang jadi makmum cukup bacanya keluar suara pelan, sekiranya dia sendiri saja mendengar. Tidak usah sampai kedengaran dari segala penjuru, kedengaran sak masjid, tidak usah. Nah, ini. Baca tasyahud juga demikian. Nah, tidak usah kedengaran sampai mengganggu yang lain. Cukup kita sendiri yang mendengar. Ini aturannya. Semua rukun qauli begini aturannya. Harus keluar suara sekiranya dia sendiri mendengar. Nah, ini syarat takbir yang pertama. Totalnya ada 20. Kemudian syaratnya takbiratul ihram yang kedua, antakuna halatal qiyam fil fardi. Salat fardu itu harus berdiri. Takbiratul ihram harus dilakukan ketika sudah berdiri sempurna. Tidak boleh sambil bangun Allahu Akbar, tidak boleh. Harus sudah berdiri baru takbir. Jangan sambil bangun membaca takbir, nggak sah untuk sholat fardu. Kenapa? Karena sholat fardu diharuskan berdiri. Untuk sholat sunat tidak ada masalah kalau kita takbir dalam keadaan duduk, karena sholat sunat tidak wajib berdiri walaupun bagi yang mampu. Walaupun bagi yang mampu. Nah, ini syarat yang kedua. Syaratnya takbir yang pertama tadi harus dibaca sampai keluar suara sekiranya dia sendiri mendengar. Syarat kedua harus dilakukan ketika sudah berdiri. Sudah berdiri sempurna baru dimulai takbir. Yang ketiga harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Semua rukun qauli harus dibaca menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemah kecuali bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu boleh diterjemah. Tapi siapa yang tidak mampu hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar. Orang yang asalnya non muslim, orang yang asalnya kafir masuk Islam, diajari Allahu Akbar, insya Allah tidak sampai 5 menit sudah bisa. Sudah bisa. Jadi cukup Allahu Akbar, sangat mudah mengucapkan Akbar, sangat mudah. Kalau Allahnya tidak ada bedanya antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, ya sama Allahnya tidak terjemah tetap. Kalau bahasa Indonesia Allah Maha Besar, bahasa Arab Allahu Akbar malah lebih singkat. Itu. Diterjemah bahasa Jawa ya Allahnya tetap, di bahasa Madura kan ya tetap Allah. Nah, itu. Jadi sangat mudah sekali. Orang belajar kalimat takbir ini Allahu Akbar sangat mudah. Nah, harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Ini syarat yang ketiga. Loh, ini kenapa kok bahasa Arab? Karena Nabi bertakbirnya bahasa Arab. Ya tentu saja Nabi orang Arab. Benar Nabi dari bangsa Arab, tapi Nabi itu paham semua bahasa. Nabi itu paham semua bahasa. Kalau Nabi Adam saja itu paham semua bahasa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab yang menjelaskan sejarah Rasulullah SAW, disebutkan contoh-contoh Nabi berbicara menggunakan bahasa selain Arab. Dulu ketika ada orang datang dari luar Arab ingin belajar Islam kepada Rasulullah, kadang-kadang tidak nemu penerjemah. Kadang-kadang tidak menemukan penerjemah. Akhirnya oleh Nabi suruh bicara. Ayo bicara kamu dengan bahasa kamu. Nabi mendengarkan, dijawabi oleh Nabi. Sahabat ada yang paham hanya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu paham semua bahasa. Paham semua bahasa. Di antara contoh Nabi berbicara yang saya ingat, Nabi berbicara selain Arab. Itu di dalam adabnya makan kurma dan makan kismis. Adabnya makan kurma dan makan kismis. Nabi itu mengatakan az-zabibu, kismis ini anggur kering. Az-zabib, at-tamru yak-yak. At-tamru yak-yak. Waz-zabibu dua-dua. Waz-zabibu dua-dua. Artinya apa? Adabnya makan kurma, ngambilnya satu butir. Jangan langsung 2-3 kelihatan geragasnya. Gitu. Jadi kalau makan kurma, ngambilnya satu.
Udah dimakan, ngambil lagi satu. Udah dimakan, ngambil lagi satu. Jangan langsung nyerawuk begitu. Itu kalau kurma, adabnya begitu. Ngambilnya satu-satu. Tapi kalau kismis, karena kecil-kecil, itu dua-dua. Dua-dua ngambilnya. Tidak apa-apa kalau kismis ngambilnya dua-dua. Itu dulu ketika ngaji sirah kepada Habib Abdullah Al-Muhdar, itu saya bacanya dua-dua. Itu kalimat dua-dua. Habib nanya, bahasa apa ini dua-dua? Yang yak-yak ini saya nggak tahu bahasa apa ini yang yak-yak tadi, satu-satu. Yang jelas bukan bahasa Arab itu, yak-yak. Bukan bahasa Arab. Wallah alam bahasa apa, saya mencoba melacak tidak menemukan ini bahasa apa. Kalau yang ini tertulis dua-dua gitu dengan huruf Arab, tapi saya baca dua-dua. Kata Habib nanya, bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa dua-dua itu? Ya habbaten bahasa Arabnya. Boleh langsung ngambil dua biji, dua-dua. Terus Habib nanya, sejak kapan bahasa Indonesia itu ada? Bahasa Indonesia kita tahu kan baru. Asalnya kan bahasa daerah, masing-masing daerah punya bahasa. Ketika dibentuk negara kesatuan, barulah dibuatkan bahasa yang mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Berarti ini bahasa yang masih baru. Ini bukan bahasa Indonesia, bahasa aslinya. Coba diingat-ingat, bahasa apa kira-kira yang mirip dengan itu? Terus saya bilang pada Habib, kalau Madura dua Habib, oh iya berarti bahasa Madura ini. Jadi Rasulullah bisa bahasa Madura itu. Kata Habib itu, bahasa Madura ini. Itu. Jadi tulisannya dal wau begitu. Bisa dibaca dua-dua atau bisa dibaca dua-dua. Itu kata Nabi, bahasa Madura itu. Jadi Nabi mengucapkan bahasa Madura. Dan ada beberapa contoh, bahasa Persia, bahasa Ethiopia, itu Nabi menggunakan. Jadi Nabi itu faham semua bahasa. Faham semua bahasa. Faham dan bisa bicara semua bahasa. Cuman jarang Nabi menggunakan bahasa itu karena memang masyarakat di sekitarnya hanya faham bahasa Arab. Kalau ada orang dari luar yang tidak paham bahasa Arab, diajak ngomong pakai bahasanya. Dalam bahasa Arab pun ada beberapa logat yang aneh. Logat yang sangat aneh. Itu, logat yang sangat aneh. Orang Arab sendiri pun yang tidak biasa menggunakan logat itu tidak paham sama sekali. Kayak di daerah Yaman itu ada daerah namanya Himyar. Ini daerah Himyar. Ini orang Arab yang bukan orang Himyar tidak paham sama sekali bahasa itu. Padahal bahasa Arab. Al itu diganti am. Seperti kalau yang pernah mondok belajar nahwu itu pasti kenal ini. Jadi al itu tidak ada al, mereka am. Laisa minam birrim siyamu fim safar. Kalau bahasa normalnya laisa minal birri asyamu fis safar. Bahasa Himyar diganti mim semua lamnya. Laisa minam birrim siyamu fim safar itu. Terus ada bahasa saya. Saya itu kalau bahasa Arab yang umum ana. Bahasa Himyar itu saya itu hit. Itu. Dulu ada pengajar di pondoknya Habib Taufik di Pondok Sunniyah Salafiyah, Syekh Muhammad Al-Jidhi namanya. Itu dari daerah sana. Itu beliau cerita, saya dalam bahasanya beliau itu hit. Kata orang sini, kalau sini hit itu obat nyamuk. Hit, jadi hit. Jadi bahasanya itu tidak paham sama sekali kalau mereka bisa baca. Jangankan kita yang bukan orang Arab, orang Arab sendiri pun tidak paham. Padahal itu salah satu bahasa Arab. Nah, jadi Nabi itu menggunakan bahasa itu. Semua paham semua bahasa. Tapi walaupun demikian, Nabi tetap di dalam sholatnya, takbirnya, fatihahnya, tasyahudnya, semuanya menggunakan bahasa Arab dan belum pernah menggunakan bahasa yang lain. Ini menunjukkan bahwa rukun-rukunnya sholat itu wajib menggunakan bahasa Arab. Wajib menggunakan bahasa Arab. Nabi bukan orang yang fanatik. Nabi bisa bahasa selain Arab dan menggunakan bahasa itu di luar sholat, tapi di sholat enggak. Hanya menggunakan bahasa Arab. Padahal dalam sholat ini tidak ada komunikasi sama manusia. Komunikasinya sama Allah. Allah paham semua bahasa karena Allah lah pencipta semua bahasa. Tapi Nabi selalu menggunakan bahasa Arab. Ini menandakan bahwa di dalam sholat wajib kita pakai bahasa Arab. Wajib pakai bahasa Arab. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat pertama harus keluar suara sampai dia sendiri mendengar.
Syarat kedua, takbir harus dilakukan ketika sudah berdiri sempurna. Syarat ketiga, harus menggunakan bahasa Arab. Syarat keempat harus urut. Allahu Akbar, jangan dibalik, Akbarullah, enggak usah aneh-aneh. Allahu Akbar, ini syarat keempat. Syarat kelima, an-nutqu bilafdzil jalalah, tadi itu pakai lafadz Allah, jangan diganti dengan lafadz lain. Jelas ini, harus pakai lafadz jalalah. Allahu Akbar, jangan diganti Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, enggak boleh. Kemudian yang keenam, an-nutqu bilafdzi akbar, harus menggunakan akbar, tidak boleh diganti Allahu A'dham, Allahu A'lam, tidak boleh. Allahu Akbar, karena sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, hamzahnya lafadz jalalah nggak boleh dipanjangkan, jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Sebagian orang kadang-kadang gitu, khususnya orang-orang was-was, itu kadang-kadang hamzahnya lafadz Allah, lafadz jalalah itu dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak sah kalau demikian. Kenapa? Merubah makna. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau hamzahnya dipanjangkan menjadi pertanyaan, Allahu Akbar, apakah Allah memang Maha Besar? Jadi pertanyaan, bukan pengakuan tapi pertanyaan. Nah, padahal yang diperintahkan adalah pengakuan bahwa Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar, itu yang benar. Tidak boleh dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar, tidak boleh. Ini syarat yang ketujuh. Syarat yang kedelapan, baknya tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar di dalam sholat ataupun di dalam azan. Kalau di dalam sholat jarang kita menemukan orang memanjangkan ba, tapi di adzan kadang-kadang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh ini. Kalau tahu maknanya berdosa, bahkan bisa menyebabkan keluar dari Islam. Kenapa? Maknanya berubah. Akbar, baknya dipanjangkan, itu artinya gendang. Allahu Akbar tidak dipanjangkan, artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah itu gendang, alat musik itu. Oh, ini merusak makna, penistaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngerti maknanya dan disengaja bisa keluar dari Islam. Tapi kalau orang nggak paham, ya cuman cukup diluruskan, dibenarkan begitu saja. Kita tidak boleh gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang. Tidak gampang mengkafirkan orang itu. Ulama kita sejak zaman dulu memberikan contoh, orang selama dia membaca 2 kalimat syahadat, walaupun dia melakukan bid'ah, walaupun dia punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah, itu mereka tidak gampang-gampang menvonis kufur. Maksimal menvonis bid'ah, menvonis sesat, menvonis keluar dari ajaran ahli sunnah. Tapi untuk menvonis kufur, murtad, ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena menvonis orang lain kafir, menvonis orang lain murtad, kalau ternyata yang divonis itu tidak murtad, tidak kafir, yang menvonis justru yang akan menjadi murtad, waliyadzubillah. Jadi jangan gampang-gampang. Dan ulama itu ketika ada ucapan-ucapan yang aneh, selama masih bisa ditakwil, tidak diarahkan pada kufur, maka mereka mentakwil. Nah ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Seperti kelompok Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ulama kita tidak mengkafirkan mereka, hanya menvonis mereka ini orang-orang yang akidahnya bid'ah. Gitu saja. Ada kelompok-kelompok dalam akidah dulu, ada Mujassimah, ada Mu'tazilah, ada macam-macam. Ulama kita tidak gampang-gampang mengkafirkan. Tidak mengkafirkan, tidak gampang-gampang. Udah, jadi baknya tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Di dalam sholat, di dalam azan, atau di dalam takbiran hari raya. Nah, takbiran hari raya kadang-kadang ada yang memanjangkan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini tidak boleh. Baknya pendek. Kemudian baknya tidak boleh tasdid. Baknya Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar.
akbar, tidak boleh, akbar, tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh ditasydid. Ini syarat yang ke-9. Syarat yang ke-10 harus langsung. Tidak boleh dipisah, diem yang lama. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar, tidak boleh. Harus langsung. Allahu Akbar. Tidak usah dipisah, diem yang lama atau dipisah dengan kalimat-kalimat lain. Tidak boleh. Asmaul Husna dibaca semua, bukan tempatnya. Allahur Rahmanur Rahimu, Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbaru Akbar. Bukan tempatnya. Kalau baca Asmaul Husna nanti selesai sholat mau baca Asmaul Husna silahkan. Ketika takbir sudah mengikuti aturan yang ada. Cukup Allahu Akbar, tidak usah ditambah-tambahi. Ini syarat yang ke-10. Syarat yang ke-11, adamu maddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat. Syarat yang ke-11, matnya lafaz jalalah Allah. Ini boleh dipanjangkan 2 harokat saja, boleh lebih, tapi maksimal 7 alif atau 14 ketukan, 14 harokat. Allahu Akbar boleh, dipanjangkan seperti itu boleh. Atau minimal 2 harokat, Allahu Akbar. Pokok ada panjangnya, mat tobi'i, tidak apa-apa. Dibaca 2 harokat saja, 1 alif, itu minimal. Dipanjangkan lebih dari 1 alif atau lebih dari 2 harokat, tidak apa-apa. Maksimal 7 alif atau 14 harokat, 14 ketukan. Lebih dari itu gak boleh, baik takbiratul ihram atau takbir bangun dari sujud. Biasanya takbir bangun dari sujud, rakaat pertama panjang, Allahu Akbar, gak apa-apa. Yang penting panjangnya jangan melebihi 7 alif atau 14 harokat. Lebih dari itu batal. Lebih dari itu batal. Tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ke-12, jangan ditambahi waw. Allahu Akbar, jangan Allahu wa Akbar, tidak boleh. Jangan ditambahi waw di tengah-tengah atau di awalnya. Syarat yang ke-13. Yang ke-12, jangan ditambahi waw di tengah-tengah. Yang ke-13, jangan ditambahi waw di depan. Jadi harus Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu wa Akbar, ada waw di tengah. Atau disukun Allahu Akbar, tidak boleh. Atau di depannya tambahi waw, Wallahu Akbar, tidak boleh. Wallahu Akbar, ini waw atof. Di dalam ilmu nahwu, waw atof kemana? Ini baru permulaan sholat kok sudah ada atof. Nah, jadi tidak boleh Allahu Akbar, jangan dikasih waw di depannya. Kemudian nomor 14, hurufnya harus dibaca secara benar, sesuai makhrajnya, jangan diganti-ganti. Allahu Akbar, jangan Allahu atau Allahu Akbar, jadi kho, tidak boleh. Hurufnya dibaca yang benar. Karena itu mempelajari rukun-rukunnya sholat sesuai dengan aturan yang ada dalam ilmu tajwid, makhrajnya tepat, itu harus. Adapun tajwid yang lebih dari itu tidak wajib. Pokok yang penting dalam ilmu tajwid itu, bacaan kita, Fatihah kita, takbir kita, tasyahud kita, makhrajnya tepat. Ini yang paling penting, makhraj itu paling penting. Adapun ikhfa, iklab, nah kayak gini-gini ini, idhar, itu idgham. Nah, jadi idgham agak ketat aturannya. Adapun idhar, ikhfa, iklab, ini masih ada kelonggaran bagi orang yang tidak melakukan, itu masih ada kelonggaran, masih ada keringanan. Tapi kalau makhraj ini harus. Makhraj ini harus. Baik makmum atau imam, lebih-lebih imam, harus betul-betul pas. Makhrajnya itu harus betul-betul pas. Nah, termasuk takbir, jangan diganti-ganti hurufnya. Kemudian syarat yang ke-15, takbir itu boleh dibaca harus setelah masuknya waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, baca takbir, tidak sah. Misal masuk waktu sholat kurang beberapa detik, terburu-buru karena perjalanan, takut ditinggal,
Akhirnya sebelum masuk waktu sholat takbir duluan Allahu Akbar. Setelah takbir baru masuk waktu sholat. Tidak sah, harus diulang takbirnya. Jadi harus takbir itu karena ini termasuk rukunnya sholat, bagian dari sholat harus dilakukan setelah masuknya waktu. Ke-16, syaratnya takbir yang ke-16 antaktarina bin niyah, dilakukan bersamaan dengan niat. Jadi niat tempatnya di sini. Ketika takbir Allahu Akbar, lisan kita membaca takbir, hati kita niat. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Pada pertemuan sebelumnya, kajian sebelumnya sudah dibahas khilaf para ulama. Ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan niat sebelum takbir. Orang berangkat dari rumah dengar adzan Isya, dari rumah niatnya mau jamaah sholat Isya ada di masjid, ya udah itu berarti niat. Nyampe masjid tinggal takbir aja, nggak usah niat lagi. Ini sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah. Kalau kita tidak was-was, sebaiknya niatnya dilakukan ketika takbir itu. Kenapa? Dengan begitu sholat kita sah menurut semua ulama. Menurut Imam Abu Hanifah sah, menurut Imam Syafi'i sah. Kalau kita niat sebelum takbir, sholat kita sah menurut Imam Abu Hanifah. Tidak sah alias batal menurut Imam Syafi'i. Dalam ibadah itu upayakan kira-kira ibadah kita itu sah menurut semua ulama sebagai bentuk kehati-hatian. Ini bagi orang yang tidak was-was. Tapi kalau orang yang was-was, apalagi was-wasnya parah, cukup seperti tadi itu. Berangkat dari rumah mau sholat Isya itu sudah niat berarti. Nyampe di masjid langsung Allahu Akbar, nggak usah diulang. Nggak usah diulang, sah sudah. Ini bagi orang yang was-was, khususnya kalau was-wasnya parah. Nah, ini syarat yang ke-16. Syarat takbir yang ke-17, takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Takbirnya makmum harus dilakukan setelah imam selesai takbir. Tidak boleh bareng, apalagi mendahului. Imam belum takbir, makmum sudah takbiratul ihram, tidak sah. Atau bersamaan, imam takbir Allah belum selesai, makmum sudah takbir, tidak sah. Jadi nunggu imam selesai dulu, Allahu Akbar, terdengar suara ro dari imam, baru makmum diperbolehkan takbir. Baru boleh memulai takbir makmum. Sebelum imam mengucapkan ro, sebelum selesai takbir, tidak diperbolehkan makmum takbir. Kalau takbir tidak sah, bukan hanya jamaahnya enggak sah, sholatnya enggak sah. Jadi harus setelah imam selesai takbir, makmum baru takbir. Tidak boleh mendahului atau bersamaan. Kemudian yang ke-18, ayyakuna mustaqbilal kiblah. Ketika takbir tadi sudah harus berdiri dan sudah harus menghadap kiblat. Kalau masih noleh ke utara sudah takbir, tidak boleh. Itu. Kayak sholat jenazah misalnya. Sholat jenazah sambil noleh sampun, Allahu Akbar. Padahal masih noleh ke utara atau noleh ke selatan, sudah takbir, tidak boleh. Atau imam habis noleh, luruskan shofnya, rapatkan. Itu. Karena termasuk kesempurnaan sholat adalah merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Masih belum lurus ke kiblat, sudah takbir Allahu Akbar, tidak boleh. Takbir itu setelah betul-betul lurus ke kiblat. Setelah betul-betul lurus ke kiblat baru diperbolehkan takbir. Sebelum lurus ke kiblat jangan takbir dulu, tidak sah. Sebagaimana salam. Salam pertama itu kita masih harus lurus menghadap kiblat. Tidak boleh salam pertama dadanya ikut belok. Sebagian orang begitu ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh sak dadanya, tidak perlu. Yang noleh wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Wajahnya tok yang noleh, tidak perlu sama dadanya. Kalau salam pertama dadanya noleh sebelum salam itu selesai, batal sholatnya. Kalau dalam sholat biasa jarang. Ada sebagian saya pernah lihat salam itu dadanya udah beralih dari kiblat ketika salam pertama. Nah, ini tidak sah. Yang banyak terjadi kalau sholat jenazah. Sholat jenazah itu karena berdiri, orang itu salam belok itu bukan hanya yang noleh, bukan hanya wajahnya, sak badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh sama badannya. Ini enggak sah. Batal ini. Jadi harus
salam, dada itu masih lurus ke kiblat, yang noleh wajahnya saja. Nah, ini syaratnya takbir. Takbir juga demikian, diperbolehkan takbir kalau sudah lurus ke kiblat. Syarat yang ke-19, itu. Syarat yang ke-19, Allah yaksida bit takbir ghairas shalah. Takbir itu murnikan hanya untuk sholat. Jangan ada niat-niat yang lain. Kalau dicampur niat-niat yang lain, bisa tidak sah. Bisa nggak sah. Misalnya ada tamu ngetok pintu atau mengucapkan salam, kita udah siap-siap mau sholat, takbirnya dikencengkan, niat takbiratul ihram sekalian niat ngasih kode kepada tamu ini bahwa kita sedang sholat. Jadi dok 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 dok, assalamualaikum, Allahu akbar, suaranya dikeraskan biar tahu tamunya kalau dia sedang sholat. Ini tidak sah ini. Kenapa? Ada niat yang lain, pembelokan niat takbir dari niat takbir ke niat ngasih kode, tidak boleh. Itu. Sebaiknya dikasih tahu dulu, dipersilahkan tamunya untuk masuk, tunggu sebentar saya mau sholat, waktu sudah mepet misalnya. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu, jangan dicampur-campur niatnya. Takbiratul ihram diniati ngasih kode kepada tamu, jangan. Gitu. Nah, ini yang ke-19 syaratnya, jangan diniati yang lain. Takbir itu murnikan untuk sholat, jangan dicampur niat yang lain. Ini yang ke-19. Yang ke-20 itu hamzanya akbar, ini hamzah kotok harus dibaca. Jadi dalam bahasa Arab itu ada hamzah kotok, ada hamzah wasol. Hamzah kotok itu ada di depan, ada di tengah, harus dibaca. Seperti hamzanya akbar ini. Ada di awal kata akbar, ya harus dibaca. Ada di tengah seperti Allahu akbar, ada di tengah hamzahnya, harus dibaca. Kalau hamzah wasol ada di awal, dibaca. Kalau ada di pertengahan, tidak usah dibaca. Seperti as-sholatu, al, hamzahnya al ini hamzah wasol. Kalau ada di awal, dibaca. Seperti adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Karena as-sholatu, alnya ada di awal, dibaca hamzahnya. Kalau ada di tengah, gak dibaca hayya alas sholah, bukan hayya ala as-sholah, tapi hayya alas sholah, hamzahnya menjadi hilang. Kenapa? Hamzah wasol. Nah, akbar ini hamzahnya hamzah kotok, sehingga walaupun di tengah harus dibaca Allahu akbar. Kalau dijadikan hamzah wasol tidak sah. Allahu akbar, Allahu akbar, hamzahnya gak dibaca, tidak sah. Nah, ini syarat-syaratnya takbiratul ihram. Apa? Syarat-syaratnya takbiratul ihram. Totalnya ada 20. Ini rukun sholat yang kedua. Yang pertama niat sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang yang kedua yaitu takbiratul ihram, syaratnya 20. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita tambahi rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Al-qiyam alal qadir fil fardi. Ini rukun yang ketiga. Harus berdiri sholat itu. Khusus bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu tidak harus. Khusus bagi orang yang mampu. Dan khusus sholat fardu. Sholat sunat walaupun mampu berdiri dibuat duduk tidak apa-apa, tapi separuh pahala. Sholat raweh males, kekenyangan, makan nasi nambah, ditambahi kolek, ditambahi es buah, ditambahi apa lagi, semua dimasukkan, akhirnya full, gitu. Full sampai tenggorokan, gitu, kayak burung. Ini bahaya nih kalau berdiri, dibuat rukuk tumpah nanti, akhirnya sholat duduk. Akhirnya dibuat sholat duduk. Tidak apa-apa kalau sholat sunat, kalau sholat isyanya tidak boleh, harus berdiri. Kalau sholat sunatnya dibuat duduk tidak apa-apa, walaupun mampu berdiri, cuman eman, pahalanya jadi separuh. Yang wajib berdiri ini bagi orang mampu dan bagi sholat di dalam sholat fardu saja. Kalau orang tidak mampu, maka sholat duduk. Tidak mampu duduk, tidur miring. Tidak mampu tidur miring, terlentang. Nah itu, terlentang, nah, melumah bahasa Jawanya. Nah ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak memerintahkan hambanya kecuali sebatas kemampuan. Mampu berdiri wajib berdiri, tidak mampu berdiri duduk. Yang dikatakan tidak mampu berdiri ini bagaimana? Apakah harus lumpuh? Tidak harus lumpuh. Pokok sekiranya jika dibuat berdiri akan menahan masyakot berat. Masyakot berat yang umumnya orang nggak tahan, cekot-cekot misalnya. Berdiri bisa, tapi cekot-cekot karena ada apa? Habis jatuh misalnya. Kalau dibuat duduk enggak cekot-cekot, dibuat berdiri bisa, tapi cekot-cekot. Enggak tahan, umumnya orang enggak tahan bukan karena ngalem. Bukan karena kemenyek, tapi karena memang umumnya orang enggak tahan. Nah, ini boleh duduk. Enggak harus berdiri. Enggak harus berdiri. Nah, ini. Jadi ukuran orang enggak mampu berdiri tidak harus lumpuh, pokok sekiranya kalau dibuat berdiri membuat dia menahan masyakot. Menahan masyakot yang umumnya orang enggak betah. Nah, ini diperbolehkan duduk. Tapi kalau masih mampu berdiri, wajib berdiri. Nah, ini banyak orang sembrono dalam urusan ini. Banyak orang itu mampu berdiri, tapi sholatnya langsung duduk. Padahal berdiri bisa. Ini enggak boleh. Padahal berdiri bisa. Enggak boleh. Saya enggak kuat kalau berdiri lama. Ya berdiri sekuatnya. Seperti orang misalnya punya apa? Linu-linu atau asam aurat gitu, asam urat. Nah, ini asam urat itu sebagian tidak kuat berdiri lama. Ya sekuatnya, pertama datang ke masjid berdiri dulu, Allahu Akbar. Kalau rakaat pertama saya kuat berdiri, rakaat kedua kuat, tapi kalau udah rakaat ketiga tidak kuat, ya berarti rakaat pertama, kedua harus berdiri. Nanti rakaat ketiga nggak kuat, silahkan duduk. Jangan langsung masuk ke masjid duduk. Kalau ada makanan berdiri kuat. Itu. Kalau ada makanan disuguhkan berdiri. Ketika sholat langsung duduk. Lah ada sebagian orang seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Nah, jadi rukunnya sholat itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau ada dua pilihan begini, orang ini kalau berdiri tidak bisa dibuat rukuk sempurna, bakal gelundung. Tidak bisa merunduk karena punggungnya sakit. Tidak bisa dibuat rukuk, turun ke sujud tidak bisa. Jadi ya berdiri terus, rukuknya merunduk sedikit, sujudnya juga merunduk sedikit, turun ke bawah tidak bisa gelundung nanti. Itu kesulitan. Maka ya apa ini? Apakah sholat duduk biar bisa sujud sempurna, ataukah sholat berdiri, rukuk sujudnya pakai isyarah saja? Mana yang dimenangkan? Dimenangkan berdirinya. Nah, ini banyak orang enggak langsung duduk. Jadi orang yang enggak mampu dari berdiri itu kesulitan kalau mau turun sujud, mau turun rukuk itu kesulitan. Jadi kalau sholatnya berdiri, rukuk sujudnya enggak sempurna, cuman merunduk sedikit. Tapi kalau sholat duduk bisa sujud. Bisa sujud, rukuk merunduk begini, terus sujud bisa. Ini ya apa? Apakah sholat duduk biar bisa sujud sempurna? Ataukah sholat berdiri sujudnya cukup merunduk sedikit? Lebih dimenangkan berdiri, jadi harus berdiri. Rukuk sujudnya cukup merunduk sedikit. Jangan langsung duduk. Nah, jadi jangan langsung duduk. Kalau mampu berdiri hanya 2 rakaat nanti turun di pertengahan, harus berdiri dulu. Kalau jenengan pernah melihat videonya Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Salim Asy-Syatiri luar biasa, usianya sepuh, 80 lebih. Kemudian jahitan itu mulai dari bawah leher sampai kaki, gara-gara dulu disiksa oleh rezim komunis yang menguasai Yaman saat itu. Kemudian usia sepuh, ada jahitan itu yang setiap tahun harus diganti, kemudian penyakitnya macam-macam. Nah, itu beliau masih berdiri. Ada beberapa video itu ketika haul kemarin banyak yang menyebarkan. Beliau bawa kursi roda, iya, tapi ketika waktunya berdiri. Nah, kalau berdiri lama nggak kuat, jadi waktunya posisi berdiri, Fatihah dan surat itu beliau berdiri. Waktunya rukuk dan sujud, beliau duduk ada di kursi roda itu. Nanti waktunya berdiri, bangun lagi dari kursi roda. Lah seperti itu yang benar, bukan langsung duduk di kursi. Banyak orang langsung duduk di kursi. Katanya kenapa? Kok sholatnya langsung duduk? Padahal tadi berangkat ke sini kan jalan. Berangkat ke sini kan naik sepeda bisa berdiri. Iya, saya nggak kuat kalau berdiri lama. Tetap harus berdiri sekuatnya, nanti kalau merasa tidak kuat turun. Jangan kalau sholat duduk
terus kalau nanti hidangan disuguhkan berdiri bangun untuk makan bareng. Jangan sampai terjadi seperti itu. Banyak orang ceroboh masalah ini. Insya Allah untuk malam ini kita cukupkan sekian. Insya Allah pembahasan masalah rukun berdiri ini kita sempurnakan pada kajian selanjutnya, karena ini juga pembahasannya lumayan, ada beberapa pembahasan yang harus ditekankan, banyak beberapa kesalahan yang terjadi. Ini agak panjang pembahasannya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita sempurnakan pembahasan rukun yang ketiga, dan kalau memungkinkan waktunya kita bahas rukun yang keempat dan kelima. Semoga masih diberi panjang umur, sehat walafiat, dan taufik hidayah terus oleh Allah sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah. Ma'al afiat tamma fid dharain wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.